Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Muhammad Roy, NIM 2016 210 380. Di sini saya dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang materi e-bisnis. Nah, saya sendiri yang akan mempresentasikan tentang apa yang dimaksud dengan proses bisnis. Nah, nanti masuk proses bisnis itu sendiri adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan masalah dan untuk meraih tujuan tertentu. Dan bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis? Nah, di era global ini teknologi informasi diyakini mampu meningkatkan proses bisnis perusahaan atau organisasi, karena dengan adanya teknologi tersebut diharapkan bisa mampu untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, berikut beberapa guna e-bisnis dalam beberapa model bisnis. Untuk poin pertama itu virtual storefront. Jadi orang yang menjual produk itu fisik, namun pengirimannya menggunakan sarana. Contoh semisal orang tersebut itu jualan handuk di shop, lalu ada konsumen yang tertarik dengan produk tersebut, tapi orang ini menjualnya dengan online, namun masih butuh menggunakan sarana kan untuk mengirim produk online tersebut. Nah, poin yang kedua itu marketplace konsentrator, yaitu yang memusatkan mengenai informasi produk ataupun jasa dari beberapa produsen pada suatu titik sentral. Nah, pembeli itu dapat mencari atau membanding-bandingkan dan kadang-kala juga melakukan transaksi pembelian. Yang poin ketiga itu information brokering, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga, dan ketersediaannya. Itu terkadang juga menyediakan fasilitas transaksi, namun nilai namanya adalah informasi yang disediakan. Untuk yang poin keempat itu transaction broker, yaitu pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian, namun aktivitas utamanya adalah memfasilitas transaksi. Contoh semisal itu pialang atau layanan lengkap, yang akan menawarkan layanan pialang itu dengan menjual produk keuangan lainnya seperti asuransi dan perencanaan pajak. Nah, untuk yang poin kelima, electronic clearing house, yaitu yang menyediakan suasana seperti tempat lelang produk, terus di mana harganya dan persediaannya itu selalu berubah tergantung pada reaksi konsumen. Biasanya pembayaran domestik ini bernilai rendah antara lembaga keuangan yang berpartisipasi, dan ini juga dapat mendukung transfer kredit maupun debit langsung. Nah, untuk yang poin ke-6 itu reverse auction, yaitu konsumen mengajukan tawaran kepada berbagai penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang dispesifikasi oleh pembeli. Nah, untuk yang ketujuh ini digital product delivery, yaitu menjual dan mengirim perangkat lunak, multimedia, dan produk digital itu lainnya melalui internet. Nah, untuk yang poin ke-8 ini yang terakhir, content provider, yaitu yang memperoleh pendapat melalui penyediaan konten. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Siti Zainab Adilatha dengan nomor NIM 2018-210023. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 macam jenis-jenis bisnis beserta karakteristiknya. Yang pertama adalah B2C, yaitu bisnis to consumer, di mana pelayanan secara langsung melalui barang atau jasa yang bersifat dari organisasi kepada perorangan dan melibatkan nilai mata uang yang relatif kecil serta bisa dilakukan sewaktu-waktu dan caranya cukup sederhana, seperti seseorang berbelanja kepada toko X. Yang kedua adalah B2B, yaitu business to business, di mana transaksi terjadi secara elektronik dari objek satu ke objek yang lainnya.
Sifatnya adalah antar perusahaan atau antar organisasi. Nilai mata uang yang dilibatkan relatif besar. Contohnya adalah perusahaan X mengirimkan proposal kepada perusahaan B melalui email seperti itu. Yang ketiga adalah B2G, yaitu business to government, di mana ini seorang pebisnis bekerja sama dengan pemerintah, yaitu sifatnya memiliki hubungan yang sangat erat beserta berkelanjutan. Yang keempat adalah B2E, yaitu business to education. Bisnis ini antar organisasi atau dari organisasi untuk perorangan. Jadi sifatnya adalah berkelanjutan dan juga di mana penjual memberikan kredit kepada pembeli atau konsumen, dan sifatnya cukup kompleks seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh-pengaruh e-bisnis terhadap proses bisnis. Yang pertama, pengaruhnya terhadap pembeli agar lebih memudahkan pembeli dan kepada inbound logistik. Inbound logistik ini adalah masuknya suatu barang kepada kantor. Yang kedua, pengaruhnya terhadap internal atau proses internal, di mana proses internal ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem informasi untuk kelancaran tujuan utama seperti itu. Yang ketiga, pengaruhnya terhadap outbound logistik. Outbound logistik ini adalah keluarnya suatu barang. Contohnya itu seperti mengirimkan barang dari kantor ke cabang kantor. Yang keempat adalah pengaruhnya e-bisnis ini kepada pembeli dan dukungan purna jual. Yang kelima, e-bisnis ini berpengaruh pada penjualan serta pemasaran agar lebih mudah seperti itu. Terima kasih, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Karina Dwi Handayanti, NIM 2018-210-389 akan menjelaskan tentang jenis-jenis jaringan dalam e-bisnis. Untuk menjalankan e-bisnis, maka dibutuhkan komponen berupa jaringan telekomunikasi yang nantinya akan menjembati bisnis antara perusahaan dengan para konsumen ataupun melakukan operasi internal. Jenis-jenis jaringan dalam e-bisnis. Yang pertama ada Local Area Network atau LIAN, merupakan suatu jenis jaringan komputer dengan mencakup wilayah lokal, seperti halnya contohnya kampus, sekolahan, perkantoran. Yang selanjutnya Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MIAN merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jenis jaringan LIAN. Disebut Metropolitan Area Network karena jenis jaringan ini dapat digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dari kota lain satu dengan kota lainnya. Wide Area Network atau WIAN. Wide Area Network merupakan jenis jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih daripada jenis jaringan komputer LIAN dan MIAN. Teknologi jaringan WIAN biasa digunakan untuk menghubungkan suatu jaringan dari satu negara ke negara lain atau dari satu benua ke benua lain. Yang jaringan WIAN biasanya digunakan menggunakan kabel fiber optik serta menanamkannya di dalam tanah maupun melewati jalur di bawah tanah. Di sini saya akan menjelaskan software komunikasi. Software komunikasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, pengendalian akses. Software ini berfungsi menghubungkan dan memutuskan hubungan antar berbagai peralatan secara otomatis, memutar dan menjawab telepon, dan membatasi akses hanya pada para pemakai yang berwenang. Pada software ini berfungsi untuk mengumpulkan data untuk memeriksa kesiapan peralatan jaringan untuk mengirim atau menerima data, membuat aturan antri untuk masukan dan keluaran, menetapkan prioritas dalam sistem, mengirimkan pesan dan mencatat aktiva pengguna dan kesalahan
pada jaringan. Yang ketiga, pengiriman data dan file software ini berfungsi untuk mengontrol pengiriman data, file, dan pesan-pesan di antara berbagai peralatan. Yang keempat, pendeteksi dan pengendalian atas kesalahan software ini berfungsi untuk memastikan bahwa data yang dikirim benar-benar merupakan data yang telah diterima. Yang kelima, keamanan data software ini berfungsi untuk melindungi data selama pengiriman dari akses pihak yang tidak berwenang. Bagaimana informasi diproses dalam internet? Setelah terhubung internet dan masuk ke dalam web browser, selanjutnya informasi yang dibutuhkan akan dicari melalui web page dan memasukkan web address baik dengan menggunakan hyperlink atau diketik sendiri dengan web browser. Kemudian, di web server melalui internet, informasi lalu dikembalikan melalui web server ke web browser, dan terakhir informasi akan muncul di web page. Proses ini cepat lambatnya dipengaruhi dengan koneksi internet yang telah terhubung. Peranan internet dalam e-bisnis. Keterhubungan global melalui internet dan kemudahan pengguna dapat menyediakan akses kepada dunia bisnis dan perorangan yang secara normal akan sulit dilakukan. Perusahaan bisnis dapat secara langsung menghubungi pemasok, rekan bisnis, atau pelanggan perorangan dengan biaya rendah meskipun terletak sangat jauh secara geografis. Begitu pula bagi pengusaha, mereka dapat mencari outlet baru untuk produk atau jasa yang ditawarkannya secara lebih luas karena internet memfasilitasi transaksi silang batas sehingga informasi mengalir secara cepat. Selain itu, internet juga menyediakan media yang berbiaya rendah atau low cost medium bagi aliansi global dan organisasi maya dengan media internet memungkinkan akses global dengan murah yang mudah dipergunakan untuk menciptakan sistem dalam sebuah organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Salsabila Diara Gilita, NIM 2018-210827. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Selanjutnya, peranan website dalam e-bisnis. Website dalam e-bisnis sangat berperan sekali, karena dengan adanya website sebagai penjualan bisnis, bisnis pun bisa dijalankan secara online, yaitu dengan e-commerce atau electronic commerce, atau biasa disebut dengan perniagaan elektronik. Peranan website dalam e-bisnis adalah penjualan secara online, yang ditampilkan dalam sebuah halaman website yang mempunyai domain name tertentu sesuai dengan penjualan yang ditawarkan dan dibuat semenarik mungkin agar customer dapat tertarik dan memesan produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, website sangat diperlukan bagi kelancaran suatu perusahaan dalam memasarkan produk yang ditawarkan. Selanjutnya, yaitu memilih hosting yang tepat. Di sini memilih sebuah tempat hosting adalah gampang-gampang susah. Karena mencari sebuah hosting sama artinya mencari mitra kerja untuk membantu kita untuk menyimpan file-file website kita yang kemudian kita publikasikan di internet, sehingga akan mengundang banyak pengunjung untuk aktif melihat website Anda, serta melakukan transaksi. Memilih hosting yang salah tentunya sangat membawa dampak buruk untuk Anda. Ada beberapa tips dan trik untuk memilih hosting yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Yang pertama, ada pilih tempat hosting yang benar-benar terpercaya. Lalu ada fitur hosting yang lengkap. Tentunya fitur hosting yang lengkap itu dibutuhkan. Dan juga lebih mudah terdaftar ke dalam mesin pencarian seperti Google, Yahoo, dan masih banyak lagi. Hal ini tentu semakin mempercepat orang lain untuk mengunjungi website kita, karena dapat membukanya melalui mesin-mesin pencarian tersebut. Selanjutnya ada sistem untuk kolaborasi dan teamwork. Bisnis membutuhkan sistem khusus untuk mendukung kolaborasi dan teamwork. Kolaborasi bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi berfokus pada tugas atau prestasi, misi, dan biasanya terjadi dalam bisnis atau organisasi lainnya dan antara perusahaan. Selanjutnya mengenai manfaat dari kolaborasi dan teamwork. Sebuah survei global terbaru dari bisnis dan sistem informasi manajer menemukan bahwa investasi dalam teknologi kolaborasi yang dihasilkan organisasi meningkatkan lebih dari 4 kali jumlah investasi dengan keuntungan terbesar untuk penjualan, pemasaran, dan fungsi penelitian dan pengembangan. Selanjutnya, membangun budaya kolaborasi. Kolaborasi tidak akan terjadi secara spontan dalam suatu perusahaan bisnis, terutama jika tidak ada budaya yang mendukung atau proses bisnis. Lalu yang terakhir ada alat dan teknologi untuk kolaborasi dan teamwork. Adapun teknologi yang saat ini perusahaan gunakan, diantaranya seperti email dan instant messaging atau IM.
Email dan pesan instan telah dianut oleh perusahaan sebagai komunikasi dan kolaborasi alat pendukung pekerjaan interaksi. Bahkan pada saat ini, pada tugas perkuliahan pun juga menggunakan email, seperti yang sedang saya kerjakan saat ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.